Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di channel kita Fajar Riki Suvictor. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan pedagogik ya. Latihan pedagogik untuk part yang ke-6 ya kalau nggak salah ya. Saya nggak nyangka sampai part ke-6 karena kemarin itu saya katakan apabila part sebelumnya itu tanggapannya bagus, saya akan membuat video terbaru terus ya. Apabila part ini bagus juga, saya akan melanjutkannya terus. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu di-share ke teman-teman yang lain untuk latihan pedagogiknya, karena pedagogik ini lumayan cukup banyak muncul ya di tes-tes, misalnya di pretest PPG, di UP atau di Teker, dan di P3K. Ini untuk semua jurusan ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu yang baru bergabung, yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Untuk Bapak Ibu yang baru bergabung juga, yang ingin menonton part sebelumnya, sudah saya siapkan linknya di deskripsi ya. Sudah saya siapkan, tinggal dilihat saja dan diklik saja. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita akan langsung saja untuk membahas 10 soal di part ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, untuk nomor 1, soal yang pertama, seperti biasa saya akan bacakan dulu ya. Saya akan bacakan dulu soalnya, kemudian saya akan menjelaskan secara singkat saja, ringkas saja bagaimana cara menjawabnya, atau ada triknya atau ada kata kuncinya seperti itu ya, supaya tidak terlalu lama videonya. Baik, untuk nomor 51 atau soal pertama, pembelajaran kontekstual dianggap pembelajaran yang bersifat mendidik. Hal itu disebabkan karena karakteristik pembelajaran tersebut adalah A. Membangkitkan minat siswa, B. Merangsang siswa lebih aktif belajar, C. Memberi kesempatan siswa berkreasi, D. Membiasakan siswa belajar sesuai dengan lingkungan, E. Menantang siswa untuk selalu belajar. Kalau untuk kontekstual ya Bapak Ibu ya, untuk kontekstual di sini, itu arti dari kontekstual sendiri adalah pembelajaran langsung sesuai dengan lingkungannya. Nah, jadi ingat aja kalau kontekstual itu ada kata lingkungan atau sekitarnya atau pembelajaran langsung seperti itu. Ya, berdasarkan kehidupan nyata gitu ya. Baik, jadi untuk 51 jawabannya adalah yang D. Seperti ya Bapak Ibu ya, versi jawaban saya. Baiklah, untuk nomor berikutnya, indikator dalam RPP dikembangkan berdasarkan indikator ya. A. Standar kompetensi, B. Kompetensi dasar, C. Materi pembelajaran, D. Strategi pembelajaran, E. Metode pembelajaran. Ini pertama kan kita dari silabus itu didapat standar kompetensi ya, standar kompetensi, kemudian baru ke kompetensi dasar. Nah, kita kembangkan sendiri dari kompetensi dasar ini, itu baru ke indikator ya, baru ke indikator. Nah, dari indikator ini baru kita bisa ke masuk ke strategi pembelajaran atau metode pembelajarannya. Jadi menurut saya indikator ini kita kembangkan berdasarkan kompetensi dasar ya. Kalau sekarang KIKD ya, kalau sekarang KIKD. Oke, jadi jawabannya itu adalah nomor kedua yang B. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Bagaimana pendapat saudara bila menjumpai seorang rekan guru di sekolah yang menggunakan televisi sekolah untuk pembelajaran bahasa? A. Setuju karena dapat melatih siswa mengamati gerak bibir presenter. B. Sangat setuju karena televisi adalah media pembelajaran yang menyenangkan. C. Kurang setuju karena acara televisi sering tidak atau kurang mendidik.
D. Setuju dan tidak setuju bergantung pada kompetensi yang hendak dicapai dalam pembelajaran. E. Sangat tidak setuju karena dapat memecah perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran. Sebenarnya televisi ini tergantung tergantung penggunaannya ya. Kalau memang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi ya dengan cara yang benar itu kita setuju ya. Tapi kalau untuk yang lain yang kurang mendidik itu kita tidak setuju ya. Jadi jawabannya ya karena tadi saya bilang relatif, maka setuju dan tidak setuju. Jawabannya yang D, setuju dan tidak setuju bergantung pada kompetensi yang dicapai dalam pembelajaran. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. KTI, hasil penelitian tindakan kelas PTK, makin banyak dipakai sebagian kegiatan pengembangan profesi guru. Hal ini karena kecuali KTI itu kalian belum tahu karya tulis ilmiah ya Bapak Ibu ya. Biasanya kita disuruh buat PTK gitu ya pada guru-guru baik guru tetap yayasan atau guru PNS ya. Kita disuruh buat karya tulis ilmiah gitu. Oke, itu tujuannya apa? Untuk pengembangan profesi guru. Hal ini karena kecuali, maksud soalnya seperti itu. Saya baca dulu pilihan gandanya ya. A. Para guru memahami bahwa salah satu tujuan kegiatan pengembangan profesi adalah dilakukan kegiatan nyata di kelasnya dan ditujukan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Bagi sebagian besar guru, melakukan kegiatan seperti itu sudah biasa dilakukan. Ini tidak salah sih. Kalau kecuali kan nyari yang salah ya Bapak ya. Kegiatan PTK harus dilaksanakan dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah karena hanya dengan cara itu mereka akan dapat mengembangkan profesinya. Oke. Kegiatan PTK dapat berupa pelaksanaan penelitian tindakan di dalam kelas yang diyakini makin layak untuk menjadi prioritas pada kegiatan pelajaran. Tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran adalah dengan menguji atau menerapkan hal-hal baru dalam praktek pelajaran. Oke juga ini. Banyak inovasi baru dalam pembelajaran, terutama dalam praktek pembelajaran. Misalnya penerapan teori konstruktivistik dalam upaya mendukung pelaksanaan KBK, memerlukan verifikasi penerapan dan proses pembelajaran. Ya. Nah, pendek banget ini. Sebagian besar guru yang telah mencapai golongan 4A ke atas. Nggak harus ya kayaknya ya. Nggak harus 4A juga. Kita bisa buat karya tulis ilmiah sih. Menurut saya Bapak Ibu ya. Jadi yang salah itu yang E ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor berikutnya, Standar Nasional Pendidikan Republik Indonesia terdapat dalam A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, B. Permendiknan Nomor 22 Tahun 2006, C. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006, D. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, E. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Ini memang kita harus nyari ya, harus baca ya. Jadi saya langsung saja supaya menghemat waktu. Di sini yang benar itu adalah yang E ya Bapak ya, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Bapak Ibu ingat aja standar nasional ini itu adalah nomor 19 peraturan pemerintah ya. Tahunnya 2005 juga jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Baik. Itu untuk nomor 55. Lanjut ke nomor berikutnya. Pandangan belajar sebagai perubahan tingkah laku yang relatif permanen merupakan pandangan belajar dipergunakan oleh teori belajar. A. Behaviorisme, B. Kognitivisme, C. Behaviorisme dan kognitivisme, D. Semua benar. Kalau kognitif itu kata kuncinya di pengetahuannya. Nah, kalau behaviorisme itu adalah tingkah laku. Jadi kata kuncinya itu adalah kalau behaviorisme itu adalah ada kata tingkah lakunya ya Bapak Ibu ya. Berarti sifat, perilaku, tingkah laku. Nah, ada kata-kata itu di soal, maka itu jawabannya adalah behaviorisme. Itu kata kuncinya ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya Bapak Ibu mudah mengingatnya, ingat aja behaviorisme itu artinya tingkah laku. Oke, lanjut. Nah, berikutnya, seorang guru merancang peralatan isi pembelajaran dengan menggunakan peta konsep sebagai strategi untuk memudahkan belajar siswa. Keputusan tersebut menerapkan teori A. Behaviorisme, B. Kognitivisme, C. Behaviorisme dan kognitivisme, D. Konstruktivisme. Oke,
Kalau behaviorisme tadi udah ya, tingkah laku. Kalau kognitivisme itu dogma, seperti mendikte ya, atau ya saya kurang tahu nih kognitivisme itu arti detailnya apa. Kalau untuk konstruktivisme itu membangun kerangka berpikir ya dengan cara peta konsep seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi kalau konstruktivisme itu ada kata sebenarnya membangun kerangka berpikir dengan cara peta konsep ini gitu. Jadi ini sebenarnya artinya membangun kerangka berpikir, ada kata membangun gitu ya, membangun kerangka berpikir dengan cara peta konsep gitu. Jadi nomor 57 itu jawabannya adalah konstruktivisme ya, berasal dari konstruksi ya, jadi membangun kerangka berpikir. Lanjut ke nomor berikutnya. Pengetahuan adalah subjektif dan dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman sehari. Pernyataan ini disampaikan oleh, nah ini baru saya sebutin ya, dibangun. Nah, jadi membangun kerangka berpikir ya. Behaviorisme, kognitivisme behavior, konstruktivisme. Ya berarti ini jawabannya pasti yang konstruktivisme ya Bapak Ibu ya. Barusan tadi saya jelaskan ya. Nah, saya tulis lagi deh, konstruktivisme itu membangun kerangka berpikir. Oke, mohon maaf tulisannya agak jelek ya Bapak Ibu ya, karena saya nulis langsung di HP. Membangun kerangka berpikir ya. Dengan cara peta konsep, saya tulis secara lengkap ya. Salah satu caranya dengan peta konsep. Jadi kalau ada kata-kata di soal itu membangun, ada kata-kata peta konsep, itu adalah konstruktivisme. Ini sering keluar ini soal ya Bapak Ibu ya, baik di pretest, di UP atau di P3K ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa keluar, saya harap Bapak Ibu bisa semua mengerjakan soal seperti ini. Baik, nomor berikutnya. Mengapa peranan guru begitu penting dalam pembelajaran? A. Perilaku guru sebagai panutan digugu dan ditiru. B. Guru sebagai sumber ilmu. C. Keputusan tindakan merupakan jenis dan kreativitas belajar siswa. D. Tanpa guru proses belajar siswa terganggu. Ini yang benar, yang paling benar itu adalah yang A ya. Perilaku guru sebagai panutan itu digugu dan ditiru ya, seperti pepatah ya. Oke, kita lanjut saja. Nomor terakhir. Pemahaman teori belajar penting untuk dipakai. A. Menambah wawasan modul pembelajaran. B. Sebagai bahan penunjang pembelajaran. C. Dasar pengembangan model pembelajaran. D. Sebagai acuan untuk memilih media. Teori belajar ini kita pelajari ya di perkuliahan. Itu sebenarnya tujuannya adalah dasar kita dulu ya. Kita mempunyai dasarnya untuk apa? Untuk kita mengembangkan model pembelajaran yang akan kita pakai. Itu cocoknya seperti apa gitu kan. Kita sesuaikan dengan materi dan keadaan siswa dan sekolah juga ya. Apakah mendukung seperti itu? Apabila sudah kita lihat semua, baru kita terakhir memilih medianya gitu. Jadi media tuh nanti aja. Yang pertama itu model pembelajaran dulu yang cocok berdasarkan materi dan siswanya ya, berdasarkan materi, kemudian keadaan siswanya, maksudnya siswanya ini seperti apa, cocoknya kan ada siswa yang cocoknya itu senangnya di luar kelas, ada yang cocoknya itu praktek, ada yang cocoknya itu ada yang penglihatannya bagus gitu, yang visual atau yang auditori gitu ya Bapak Ibu ya. Dan yang ini terakhir adalah sekolah. Sekolah itu maksudnya peralatan sekolah mendukung atau tidak. Ini nanti akan menjurus ke media nanti ya. Itu maksudnya ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya untuk 60 itu adalah yang C. Baiklah, seperti itu penjelasan saya Bapak Ibu. Apabila ada yang berbeda jawabannya tidak masalah, silakan komentar saja di bawah ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi ini jawaban versi saya ya, semoga dapat membantu Bapak Ibu semua dalam persiapan pretest PPG, UP, Retaker, dan P3K. Ini pedagogik untuk semua jurusan ya Bapak Ibu ya. Bisa aja nih masuk ke semua jurusan ya, baik SD, SMP maupun SMA, bisa aja nih soal ini muncul. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita di video kali ini.
Sekali lagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload video ini terus, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup dulu Bapak Ibu. Semoga video ini banyak yang nonton juga. Kalau ini responnya bagus juga, saya akan lanjutkan terus untuk latihan pedagogiknya supaya bisa membantu Bapak Ibu semua dalam persiapan tesnya ya. Semoga kita semua lulus tes ya Bapak ya, amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.